أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih dolim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 140 dan 141. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, kita bisa hadir kembali untuk membaca Al-Quran dengan tartil, membaca Al-Quran dengan benar, namanya haqqo
tilawati. Ya, ada di surat Al-Baqarah ayat 121. Jadi kalau kita mau membaca firman-firman Allah ini, maka Allah dan Rasulnya menyuruhnya dengan hakko tilawati, yaitu bacaan yang tartil, yang bertajwid, yang mengetahui berhenti dan pengulangannya. Kemudian Allah berpesan juga hendaknya kita hakko tukoti, yaitu kita harus benar-benar beriman takwa. Suratnya Ali Imran 102 sampai 200. Dan juga Allah berpesan lagi di surat Al-Hajj, ya, surat 22 ayatnya 78. Allah Subhanahu wa taala berpesan hendaknya kita hakko jihadi. Ya, mudah-mudahan dengan hakko tilawati, dengan hakko tukoti, dan hakko jihadi kita bersungguh-sungguh untuk mengkokohkan Islam kita, mengkokohkan iman kita, mengkokohkan ihsan kita. Kita menjadi ummah, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah yang cinta kepada hikmah. Ayat 269 dari surat Al-Baqarah. Mari dek kita senantiasa berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya, berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita pergunakan, ya, hidup kita sebelum mati kita, sempat kita sebelum sempit kita, kaya kita sebelum miskin kita, hidup kita sebelum mati kita, ya dek, ya. Mari kita pergunakan untuk amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan yang kita lakukan senantiasa kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan umat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan takwa, dia semakin kuat sehingga bumi ini akan dibarokahi sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari langit turun barokah, dari bumi turun barokah, ilmunya barokah, ya, hidupnya barokah, matinya barokah. Nah, barokah itu artinya tambahnya kebaikan demi kebaikan. Surat Al-A'raf ayat 96. Dan juga marilah kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang masih mati hatinya. Kita doakan kepada Allah agar umat jin dan manusia yang ada di bumi ini Allah menghidupkan hatinya dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mudah-mudahan Allah menghidupkan saudara-saudari kita dari kaum manusia ini dan kaum jin yang ada di bumi ini menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan takwa. Terus yang ketiga dek, doa kita senantiasa, karena zaman ini zaman pandemi, ya dek, ya, zaman COVID-19, kita berpesan, kita berupaya, ya pemerintah, ya para kiai, ya para ustadz, ya Bapak Gubernur, juga Pak Bupati, juga Bapak Presiden, para menteri, semua yang ada di bumi ini sedang berupaya, ya dek, ya, berupaya agar kita semuanya bisa hidup ini bisa sehat walafiat, ya dek, ya, bisa sehat jasmani dan juga sehat
rohani. Makanya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang-orang yang sakit ya, yang berada di bumi ini dari bangsa jin dan manusia yang masih membiasakan berkata dusta, apabila dia berjanji diingkari janjinya, kemudian apabila diberi amanat dia berkhianat. Inilah yang menyebabkan turunnya adab Allah, turunnya wabah, turunnya bencana. Jadi Allah tidak suka kepada orang-orang yang dusta. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berkhianat. Bahkan Rasulullah juga tidak suka, malaikat tidak suka, bahkan makhluk yang ada di bumi tidak suka apabila makhluk jin dan manusia ini menjadi orang-orang yang terkutuk. Na'udzubillah, kita doakan mudah-mudahan umat ini mendapatkan hidayah Allah taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Ini ada kiat ya Dek ya. Jadi disingkat dengan IIT. Apa itu? Iman, imun, terkuat. Nah, ini dengan cara M10 Dek. Nah, coba kita perhatikan. Satu, kita mengikuti mencuci tangan ya Dek ya. Jadi tangan kita mungkin ini ada kuman-kuman, ada kotoran-kotoran, hendaknya kita rajin cuci tangan ya Dek ya. Jadi supaya tangan kita bersih. Kalau tangan kita bersih ya kita akan makan, minum ya menggunakan tangan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Jadi tangan ini luar biasa Dek ya. Jadi kalau dalam simbol amar ma'ruf nahi mungkar, tangan ini adalah merupakan lambang kekuasaan Dek ya, tangan. Makanya nanti tangan-tangan kita itu nanti di hadapan Allah di akhirat nanti bisa berbicara, dan mulut kita nanti dikunci. Makanya pergunakan tangan kita ini untuk hal-hal yang baik ya Dek, dibersihkan agar menjadi tangan-tangan yang beriman takwa ya. Kemudian menjaga jarak Dek yang kedua. Jadi jaraknya harus dijaga Dek ya. Jadi ada orang itu yang sehat, ada orang itu yang orang sakit, ada orang itu orang mati. Jadi jangan sampai lah ya kita itu tidak ngerti jarak ya. Ada batasan-batasan yang sudah diberikan Allah ya. Orang yang sehat itu nanti akan berdaya guna Dek. Untuk orang yang mati juga perlu orang yang sehat untuk memandikan, menguburkan, mendoakan loh Dek. Dan juga termasuk orang yang sakit itu butuh ditolong, butuh diobati. Itu juga perlu orang yang sehat. Makanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya dengan senantiasa menjadi pribadi yang beriman takwa. Kemudian apa Dek, selain menjaga jarak, yaitu memakai masker ya Dek ya. Jadi disaring udara yang masuk lewat hidung kita ini, disaring Dek ya. Jangan sampai udara yang kotor, hawa yang kotor itu kita hirup. Nanti kalau kita hirup ada bakteri-bakteri penyakit ya kita jadi sakit. Makanya kita dianjurkan memakai masker ya Dek ya. Mudah-mudahan upaya ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ini. Yang 4 Dek adalah menjadi pribadi yang beriman takwa. Ini perlu Dek. Jadi kalau sudah mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, tapi orangnya orang betik ya, orang kufur, orang fasik, orang dolim, orang musyrik, yo gak iso Dek. Yaitu gak iso sehat wal afiat. Yo sehat badan itu tapi afiat rohaninya sakit Dek ya. Makanya lihat di surat An-Nisa Dek ya, surat keempat ayat 59, Allah mengajarkan
kita menjadi pribadi yang beriman takwa, taat sama Gusti Allah, taat sama Rasulullah, taat pada semua pemimpin-pemimpin yang ada ini. Ya Dek ya. Jadi kita ada pemimpin-pemimpin tingkat atas ya. Ada tingkat negeri kita itu namanya presiden. Kalau di provinsi apa Dek namanya? Gubernur ya, ada Bapak Bupati, ada Bapak Camat ya Dek ya, ada Bapak RW, ada Bapak RT, turun ke rumah kita namanya apa Dek? Rumah itu kepala kakak itu dia, kepala rumah tangga. Makanya jadilah pemimpin-pemimpin ya yang terpimpin. Jadilah kita ini pemimpin dari keluarga kita masing-masing. Ya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemimpin-pemimpin yang ada. Jadi jangan sampai misalnya pemimpinnya baik tapi warga buminya jelek, yuk gak bisa. Kemudian misalnya warga buminya baik-baik, pemimpinnya jelek-jelek, yuk gak bisa. Jadi harus sinergi podo ya Dek. Bisa dilihat Dek, itu Allah pesan kepada kita supaya kita menjadi pribadi yang taat sama Allah, taat sama Rasulullah dan para pemimpin-pemimpin yang ada. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang ada di bumi ini Dek ya, menjadi pemimpin yang beriman dan takwa semuanya dari awal sampai akhir hari kiamat nanti. Yang kelima Dek, menghindari kerumunan ya Dek ya. Jadi kerumunan ya, kadang-kadang kita itu kena nafsu Dek ya. Jadi nafsu itu repot Dek. Jadi nafsu itu karepe dhewe ya. Kerumunan-kerumunan yang mengakibatkan ada penjambretan, ada penusukan, ada yang ngono dihindari Dek ya. Kerumunan-kerumunan yang tidak bermanfaat ya Dek ya. Makanya kita harus hati-hati. Jadi berkerumun itu juga ada aturan-aturannya. Kemudian kita bermajelis juga ada aturan-aturannya, berlalu lintas juga ada aturannya, hidup sampai mati loh Dek. Manusia diatur semua ya di bumi ini. Makanya mari kita belajar taat kepada aturan yang sudah ada ya Dek ya. Jadi menghindari kerumunan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Mari kita berkumpul dalam rangka iman dan takwa. Toh kita ini harus berpisah yo. Perpisahan itu ya karena iman dan takwa. Walaupun kita tidak berkumpul fisiknya ya Dek ya, ada media toh Dek, ada WA, ada HP ya Dek ya, ada Facebook, ada dan lain-lain sebagainya. Itu bisa menyambungkan hati-hati dan pikiran-pikiran kita. Tidak harus kita berkumpul secara fisik ya Dek ya, karena memang zaman ini zaman COVID ya Dek ya. Jadi kita harus tahu, harus prihatin semua makhluk yang ada di bumi ini ya Dek ya. Jadi yang keenam Dek, yang keenamnya adalah makan dan minum ya Dek ya, yang toyib ya, halalan toyiba. Jadi nek makan minum ya kudu halal, yang dimakan itu, yang diminum ya harus halal dan toyib, artinya sesuai dengan keadaan tubuh kita. Tubuh kita ini kita harus tahu lah, taunya dari Pak Dokter Dek. Jadi kita punya sakit apa dalam tubuh kita, sakit, mari ngono tambah penyakit malah mati. Jadi kita harus tahu kesehatan kita punya dokter ya Dek. Makanya kalau jadi dokter ya dokter yang beriman takwa, ojo dokter gadungan. Dokter gadungan ya mati kabeh ya, disuntik ya malah mati, diobati karo Pak Dokter gadungan ya malah mati. Makanya tidak boleh jadi dokter gadungan. Makanya dokter gadungan, polisi gadungan, pokoknya gadungan dikecrai dimasukkan penjara Dek ya, karena kita negara hukum ya Dek. Bisa kita lihat Dek di surat Saba ayat 15. Nomor 7 ya Dek, menyiapkan bekal hidup fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Lihat dek di surat Ali Imran 102 sampai 200, surat Al-Baqarah ayat 201 sampai 202 ya, termasuk surat 23 Al-Mu'minun 1 sampai 11. Jadi kita harus menyiapkan sekarang. Jadi akhirat hasanah itu persiapannya ada di dunia dek. Jadi karena ad-dunya mazra'atul akhirat, dunia ini tanamannya akhirat. Lah nek gak gelem nanam terus piye dek? Wong menanam padi wae kadang-kadang tumbuh apa dek? Rumput ya dek ya. Tapi nek menanam rumput ojo berharap tumbuh padi. Nah itu ibaratnya namanya orang berbuat baik itu pasti ono tantangan dan ujiannya ya dek ya. Para nabi dan rasul dulu juga begitu dek ya, diuji mau dibunuh, diantemi tai unta ya, diludahi dan semuanya. Tapi para nabi dan rasul karena itu manusia pilihan ya, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar umat ini mendapatkan hidayah. Yo, yang ke-8 dek, mendirikan sholat daim. Jadi senantiasa dek selalu sholat ya, sholat wajib, sholat sunnah itu didirikan dek dengan setia dek, dan mengaji Al-Quran dan hadis. Loh dek, itu nanti jadi iman terkuat dek ya, ke-8 ini. Lihat dek di surat kedua ayat 45-46, surat kedua ayat 238 dan surat 29 ayat 45. Jadi kalau orang itu mau mendirikan sholat daim ya, continue secara setia dek, dan mengaji Al-Quran dan hadis itu dek, dia akan dihindarkan dari penyakit yang berbahaya namanya KM, duduk corona ya, KM itu apa? Keji mungkar. Loh dek, jadi karena rusaknya dunia yang terbaik menjadi terbalik itu dek, itu karena memang orang-orang itu suka berbuat keji dan mungkar itu dek. Makanya terus dunia jadi terbalik ini dek. Makanya orang-orang ya, jin dan manusia yang ada di bumi ini yang masih makar, berbuat mungkar dan keji, nang podo tobat supaya buminya ini jadi asri lagi ya, aman, sejuk, rapi dan indah ya dek ya. Ya, makanya kita harus mengkaji dan mengaji ya dek ya. 9, menyiapkan mati husnul khotimah. Loh dek, jadi mati husnul khotimah itu bisa diminta mulai sekarang dek. Allah makhtim lana bi husnil khotimah. Nah kalau sujud akhir ya dek, dalam sholat sujud yang terakhir minta sama Gusti Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Surat 89 Al-Fajr 27 sampai 30. Yang terakhir dek ya, yaitu mengejawantahkan doa wudu ya, doa selesai wudu ya. Jadi doa wudu dan praktek wudu yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ya, surat Al-Maidah ayat 6 itu hendaknya diejawantahkan ya, dibuktikan gitu secara teori dan praktek ya dek ya. Jadi menjadi M3 itu menjadi pribadi yang senantiasa bertaubat, menjadi pribadi yang senantiasa membersihkan diri, dan menjadi pribadi yang soleh dan solihah, bapaknya, istrinya, anak cucunya. Mudah-mudahan ya dek ya, dengan upaya IIT ini, iman imun terkuat, dengan M10 ini, bangsa Indonesia ya, bangsa Arab, bangsa Madinah dan yang ada di bumi ini menjadi terhindar dari COVID-19 ya ya. 17 rakaat jangan lupa didaimkan dan ditambah 2 sholat fajar. Jadi 17 ditambah 2 adalah berapa dek? Ada 19. Baiklah, kita kembali dek kepada firman yang terakhir yang kita baca di juz 1 ini, Al-Baqarah 140. Ayat ini dek menerangkan pengakuan yang lain dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu semua nabi dan rasul mengakui agama mereka. Mereka melakukan segala macam usaha untuk menguatkan dan membenarkan ucapan mereka.
sekalipun usaha itu dilarang Allah. Jadi gak boleh Dek, ya, tidak boleh berdalih, ya, mengatakan sesuatu yang salah itu disuruh membenarkan Allah dan Rasulnya. Jadi seakan-akan dia menjadi mengajari sama Gusti Allah, nggak boleh. Jadi manusia umat ini, umat jin dan manusia harus mau diajari Allah dan Rasulnya. Jadi Allah mengungkapkan kesalahan orang Yahudi dan Nasrani dan umat-umat yang ada di bumi ini, dia yang mengemukakan hujahnya dalam usaha membenarkan ucapan mereka. Kesalahan itu ialah mereka mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam dan anak cucunya memeluk agama Yahudi dan Nasrani, padahal para nabi itu telah ada sebelum agama Yahudi dan agama Nasrani ada. Perkataan Yahudi baru dikenal setelah Nabi Musa alaihi salam meninggal dunia, dan perkataan Nasrani timbul dan dikenal setelah Nabi Isa alaihi salam meninggalkan dunia ini, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengapa mereka mengatakan yang demikian? Padahal perkataan itu tidak sesuai dengan kenyataan sejarah dan logika yang benar. Apakah yang demikian karena mereka lebih mengetahui atau Allah yang lebih mengetahui? Nah, sekarang ditantang sama Gusti Allah, sing luweh ngerti ku aku apa kuwe? Manusia kalau ditantang begitu gak iso apa-apa, Dek. Disuruh buktikan aja nggak bisa, ya. Apakah perkataan itu sengaja mereka ucapkan hanya sekedar untuk membantah kerasulan Nabi Muhammad SAW? Maksud orang-orang Yahudi dan Nasrani mengucapkan perkataan yang demikian dijelaskan oleh kalimat berikutnya, ialah untuk menyembunyikan syahadat Allah. Syahadah Allah ialah persaksian Allah yang tersebut di dalam Taurat dan Injil bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak cucunya bukan penganut agama Yahudi dan bukan pula penganut agama Nasrani, dan Allah akan mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Cocok Dek, ya. Sekarang ini tanggal 1 Dek, bulan Dzulhijjah Dek, ya. Dipergunakan dengan sebaik-baiknya karena bulan-bulan itu Dek ada 4 yang disucikan oleh Allah Dek, ya. Termasuk bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, ya, tanggal 1 sampai 10 hari ini Dek, ya. Ini dan termasuk bulan Muharram dan bulan Rajab. Jadi jangan sampai kita berbuat dosa di bulan-bulan 4 ini. Bisa dilihat nanti dalam At-Taubah 36 Dek. Perkataan menyembunyikan syahadah Allah itu termasuk perbuatan yang paling dolim di sisi Allah, karena perbuatan itu berakibat menyesatkan manusia dari jalan Allah, jalan kebenaran dan jalan kebahagiaan. Karena itu Allah memperingatkan mereka bahwa Allah tidak lengah sedikit pun terhadap segala macam perbuatan hamba-hambanya, baik yang tampak maupun yang tidak nampak, baik yang besar maupun yang kecil. Lho Dek, ketok kabeh Dek, kuman-kuman yang ada Allah tahu, obatnya apa tahu, tapi manusia disuruh berusaha dan berdoa dan bertawakal. Terakhir Dek, 141 dari surat Al-Baqarah di juz yang ke-1 akhir, Allah menyatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam dan anak cucunya serta umat-umat yang telah lalu, mereka akan diberi balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Loh Dek, para nabi dan rasul ya ono sing beriman, ya Dek, ya. Pengikut-pengikutnya itu para nabi dan rasul sudah ngajari beriman dan takwa. Pengikutnya ada yang iman, ada yang kafir, ada yang munafik. Podo ae Dek, dari zaman dulu sampai sekarang, ya. Maka kita pilih menjadi orang yang beriman takwa saja. Kamu tidak akan dibebani tanggung jawab atas perbuatan mereka itu.
Kamu yang ada sekarang hendaklah beramal dan akan memperoleh balasan sesuai dengan amal yang kamu kerjakan. Lihat dek, buminya bergoncang dek, ya, surat 99 ayat 7 dan 8. Jika baik balasannya baik, jika buruk balasannya buruk, maka hati-hati. Ayat ini merupakan peringatan bagi umat Nabi Muhammad SAW agar selalu memelihara agama Allah. Jangan dipengaruhi hawa nafsu sehingga berani mengubah-ubah agama Allah seperti yang telah dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ayat ini menjelaskan bentuk tanggung jawab setiap orang bertanggung jawab kepada Allah terhadap yang mereka lakukan. Loh dek, jalui tanggung jawab kabeh dek, ya, nanti umurmu, ya, usiamu, hartamu, anakmu, ya, dirimu, kesehatanmu, hidup sampai mati nanti ditanggung, dimintai pertanggung jawaban. Makanya hati-hati, siap-siap, ya, ada di audit di hadapan Allah nanti. Yang baik-baik saja, ya. Terakhir, Allah tidak memikulkan dosa seseorang kepada orang lain, loh dek, kecuali kalau dia menyuruh orang lain berbuat dosa, menyuruh orang lain berbuat kafir, dolim, fasik, musyrik, ya dosa gede itu, ya. Jadi kalau orang itu enggak disuruh berbuat dosa, kemudian orang itu berbuat dosa, ya ditanggung, dipikul sendiri, ya. Ayah akan mikul sendiri, ibu mikul sendiri, anak cucu mikul sendiri. Tapi kalau dia menyuruh kejahatan, ya ditakoi, dikongkon sopo sampean ngene iki. Setan wae gak mau disalahkan nanti di hadapan Allah. Ya manusia dan jin itu sesat, ya Allah, dudu aku. Jadi nanti cakar-cakaran gowelut di hadapan Allah di antara setan dengan manusia yang digoda itu. Makanya kita berlindung kepada Allah dari Allahumma inna na'udzubika min corona, hindarkan kami dari penyakit corona dan umat yang ada di bumi ini, ya Allah. Berikanlah panjang umur bil barokah bi taatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Saudara-saudari kami yang akhir-akhir ini, ya Allah, banyak yang meninggal dunia, ya Allah. Aku mohon kepadamu, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal nikmah wal jannah. Ya Allah, turunkanlah kasih sayangmu serta ampunanmu dan jadikanlah barzahnya taman-taman surga, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami mohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah, sehatkanlah pendengaranku, ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Berikanlah keluarga besar Pak Sunarno dan umat yang ada di virus biru serta di bumi ini semuanya, ya Allah, berikanlah sehat wal afiat. Ya Allah, tolonglah kami, kabulkan doa-doa permohonan kami, jadikan kami umat yang bersatu, ya Allah. Jadikan kami saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya, ya Allah. Berikanlah kami kemuliaan, rizki mulia dan makom mahmuda. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.